Jadi PC ini masih bisa ditingkatkan kemampuannya, teman-teman. Hai, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Raden Budiarta. Di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya mempunyai sebuah komputer dari zaman dulu sampai sekarang. Simak video ini sampai akhir. Ya, di zaman sekarang komputer itu sudah bukan seperti barang mewah ya guys ya. Sudah banyak orang dengan mudah ya untuk dapat komputer ya, karena harganya sudah sangat murah sekarang. Artinya dengan spesifikasi tertentu dan kebutuhan tertentu kita bisa punya komputer dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita maksudnya. Nah, dulu saya punya komputer pertama kali itu waktu zaman kuliah. Saya dibelikan orang tua saya, dan pada saat itu masih zaman Pentium 3 guys. Pentium 3 itu pada saat itu harganya kalau nggak salah saya beli itu harga 5,5, 5.500.000, dan spesifikasinya itu pada saat itu keren banget itu guys. Jadi kalau nggak salah saya itu punya Pentium 3 800 MHz. Itu sudah kenceng itu rasanya itu. Sudah bisa main game Counter Strike, terus apa lagi ya? Yang waktu itu populer saya main ini loh, Empire ya, Empire. Permainan strategi itu, perang itu. Jadi selama kuliah saya pakai itu komputer ya. Ya, lumayan banyak membantu saya dalam mengerjakan tugas, dan kebetulan saya juga di jurusan IT. Nah, informatika pada saat itu. Jadi saya pakai sampai 3-4 tahun lah. Sebelum lulus itu saya preteli ya, karena saya waktu itu bandel itu. Jadi saya preteli komputer itu, saya juali satu-satu ya. Akhirnya nggak punya komputer ya, itu jangan ditiru teman-teman ya. Mungkin kalau kalian nonton video ini, apa yang dibelikan orang tua ya disimpan dengan baik, dirawat dengan baik gitu ya, jangan dijualin. Ya buat modal-modal gitu ya. Buat modal ngapel. Nggak sih ya, namanya remaja ya, masih labil gitu, jadi saya pakai duitnya untuk senang-senang aja. Jadi akhirnya mau lulus bingung, nggak punya komputer ya, pinjam sana pinjam sini, akhirnya lulus juga. Setelah lulus saya coba kerja, dan kerja, saya nabung, saya coba beli komputer, tapi saya beli laptop waktu itu. Nah, kemudian saya jual beli laptop pertama saya. Nah, ini laptop pertama, tadi PC pertama. Laptop pertama saya itu yang saya miliki adalah laptop Asus ya, Asus Core 2 dengan VGA eksternal juga, artinya VGA-nya nggak onboard itu waktu itu laptop ya. Harganya saya dapat harga 2 juta karena ada orang butuh, saya beli dan saya pakai sendiri, nggak saya jual. Karena pada saat itu barunya masih harga hampir 4,5 juta gitu. Oh nggak salah segitu. Akhirnya kan saya dapat murah, saya pakai sendiri dan mantap sekali. Ya, bisa saya bawa kemana-mana gitu kan. Jadi keren banget itu laptop waktu itu. Prosesornya kalau nggak salah Core 2 itu teman. Core 2 T4200 ya. Speednya itu 2 GB. Wah, lebih kenceng dari yang PC yang kemarin yang saya pakai itu, yang saya jualin. Dan akhirnya saya pakai lama sampai sekarang. Masih ada ya. Jadi legend banget itu. Jadi sudah menghasilkan banyak, wah, pundi-pundi dari situ, udah balik modalnya banyak. Jadi saya investasi di laptop itu kan istilahnya ya, menghasilkan banyak dari project-project lah, project bikin website ini itu ya, macam-macam. Dan masih mumpuni sampai di masa saya kenal YouTube ya, editing video, desain grafis ya, yang lebih itu ya. Tapi saya lagi konsisten untuk bikin video ya, hobi bikin video, content creator gitu. Tapi nggak ke YouTube masih sebenarnya sih, masih iseng-iseng di YouTube. Akhirnya saya coba bikin video pakai HP gitu ya, asik nih ya. Tapi kok bikin terus tapi nggak ada hasil ya. So saya bikin video dengan laptop itu
ya, dengan Asus Core Duo. Saya coba memaksimalkan laptop Core Duo saya. Asus itu Asus K40IN tuh, dengan RAM-nya itu 2 GB, dan saya sudah upgrade baru-baru kemarin ya. Ada di video saya itu ya, untuk upgrade SSD. Saya upgrade SSD tahun lalu, terus saya upgrade lagi RAM-nya jadi 3 GB yang awalnya 2 GB, dan mungkin nanti saya coba upgrade lagi ke 4 GB karena mentok maksimal adalah 4 GB. Jadi kita akan memaksimalkan ya apa yang sudah kita punya gitu loh. Iya, namanya kiri huri kiri huri. Nggak, jadi kalau belum kepepet saya nggak upgrade, nggak beli, nggak menggantinya ya. Nah, akhirnya saya buat kerja terus karena sudah di-upgrade, saya buat kerja terus akhirnya. Tapi ya, seiring dengan waktu ya, ternyata laptop saya itu masih belum mampu merender dengan cepat ya. Itu sangat lama sekali. Jadi kayak render pakai Filmora itu ya, saya render video durasi 5 menit itu bisa berjam-jam, bisa 2 jam, lama sekali. Jadi sementara tuntutan profesi ya, akhirnya butuh kecepatan ya, butuh kecepatan dalam bekerja. Komputer PC, saya berencana untuk beli komputer ya, desktop, jadi PC bukan laptop. Kenapa? Karena satu, alasannya murah. Dengan budget misalkan sama-sama 6 juta atau 5 juta ya, di kisaran itu saya bisa dapat PC bekas ya. Ini bekas ya, kita bicara bekas karena budget kita terbatas ya, udah unlimited ya. Budget kita terbatas, gimana caranya bisa sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu editing, desain. Nah, editing video ya. Jadi saya coba compare ya, prosesor itu jatuh akhirnya pada Core i3 yang harganya hampir 600.000 ya, 600.000 lah anggap sama ongkos kirimnya. Saya beli di Tokopedia, nanti saya kasih link di deskripsi ya. Saya rakit komputer, saya rakit sendiri. Ini lama nggak ngerakit ya, sudah 10 tahun lebih saya tidak merakit sendiri komputer. Monitornya ada di belakang. Ini monitor yang saya beli, baru saya beli. Ini Samsung Curve ya. Saya pengen sensasi yang berbeda, yang belum saya nikmati, yaitu monitor dengan panel Curve. Jadi melengkung. Ini 24 inch teman-teman. Nah, dan CPU-nya itu ada di belakang, yang sudah saya rakit. Nah, jadi CPU-nya itu spesifikasinya adalah Core i3 yang Gen 4. Kenapa Gen 4? Karena sudah 45 nanometer kalau nggak salah. Clock speed-nya 3,6. Itu yang 4216 41. Sebentar, saya cari. Saya lupa nih. Saya beli di Tokopedia ya. Semuanya bekas ya, mulai dari, tidak semuanya sih, sebagian besar ya. Isi dari CPU itu adalah bekas. RAM bekas ya. Untuk harddisknya enggak sih, harddisknya saya punya sendiri. Kebetulan saya nabung sih sebenarnya, nabung tipis-tipis lah. Core i3 4160 ya, Gen 4. Itu harganya 590. Terus saya beli cooler fan-nya itu khusus, harganya 40.000. Terus untuk memori DDR3 ya, ini sudah DDR3. Itu 4 GB, 2 biji, merek Samsung. Terus power supply-nya saya pakai 700 watt yang pure, bekas ya, lagi-lagi bekas. PowerX Rex 3 ini recommended sekali ya, saya bukan promosi, cuman enak juga, fast respon, dan semuanya aman, lancar gitu. Jadi saya sudah running ini di belakang. Oke. Terus monitornya saya pakai Samsung LED 24 inch Curve ya, ada VGA dan HDMI inputnya, jadi di bawah 2 juta teman.
murah ya untuk ukuran curve ya. Untuk panel curve-nya yang curve itu sangat murah sekali. Kalau di merek lain itu nggak ada yang seharga itu, di atas itu banyak 2 juta gitu. Jadi saya yang nyari yang ya sesuai budget lah, dipaksakan sebenarnya. Oh ya, untuk motherboardnya saya pakai motherboard merek ASRock, bekas juga nih guys, tapi rasa baru, jadi mengkilat gitu. Mulus ya, kinyis-kinyis, bener, sumpah keren banget ini yang jual ini. Saya kasih bintang 5 langsung. Jadi saya beli ASRock chipsetnya B85M. Nah, B85M ini beda dengan H81 yang hanya punya 2 slot, 2 channel memori ya. Di B85 dengan chipset B85 kita sudah ada 4 slot dan sudah ada HDMI-nya. Tuh bedanya. Cuman barang ini memang agak sulit ya, agak sulit. Saya muter-muter nyari-nyari itu, aduh. Ada sih yang lebih mahal, dan ini harganya berapa? 555 teman-teman, jadi murah sekali. Oke, selanjutnya saya beli keyboardnya ya. Keyboardnya itu saya pakai Rexus Gaming ya, K9D USB. Harganya 179 ya, anggap 180 lah. Oke, itu mouse-nya masih belum saya belikan, masih pakai yang merek robot ini ya, USB. Tapi nggak apa-apa sih, saya pengennya gaming tapi kayak gini. Dan saya rakit dan saya install Windows 10 Pro, dan alhamdulillah sudah nyala, berjalan dengan baik ya. Ini adalah PC kedua saya setelah pertama dulu punya Pentium 3. Saya sebenarnya pengen Ryzen ya, Ryzen AMD itu, aduh sekarang itu keren banget, Ryzen itu mantep banget itu, sekarang lagi hits ya, lagi hype. Nah, saya hasil belanja ini semuanya menghabiskan sekitar 4 jutaan. Belum termasuk harddisk ya. Harddisk saya punya SSD, kebetulan saya punya ya. Saya waktu itu beli 2 untuk laptop saya, satu maunya untuk laptop anak saya, tapi ternyata nggak terlalu nggak terlalu dipakai juga, jadi saya nggak pasang SSD, jarang dipakai soalnya. Jadi SSD-nya saya nganggurin. Akhirnya saya rakit sekarang casingnya. Nah, casingnya itu sebenarnya saya dulu kan punya dagang-dagang gitu komputer ya. Itu sisa stok ya, dan berkarat banget. Nah, di video ini ada ini, jadi banyak karat-karat itu. Ya, saya pakai nggak apa-apa. Maunya saya beli PC casing gaming itu yang ada RGB lampu-lampu gitu. Cuman kok mubadir rasanya, jadi saya pakai lah yang bisa dipakai gitu. Toh masih bagus kok. Artinya nggak terlalu karat-karat banget. Terus untuk VGA saya nggak pakai yang eksternal masih. Jadi saya nanti akan rencana ya, ada budget nanti, budget nganggur lagi, saya coba beli VGA-nya. Kayaknya VGA-nya beli yang baru deh kayaknya. Mungkin sekitar harga 2 juta, 3 juta itu dah. Itu yang 10 GTX ya, GTX itu 1030, 1050 ya, cari-cari harga 2 sampai 3 lah. Itu rencana ke depan. Jadi PC ini masih bisa ditingkatkan kemampuannya teman-teman. RAM-nya kan masih 8 GB, itu sudah bisa main PUBG Mobile ya. PUBG Mobile saya pakai emulator Game Loop dan lancar, mantap. Terus saya pakai render desain, mantap juga. Pakai VGA internalnya ya, itu Intel 4400, masih mantap. 8 GB RAM, 8 GB Core i3, clock 3, speed clocknya 3,6. Nah, kedepannya jadi kalau sudah kerasa berat lagi gitu ya, kita upgrade lagi gitu caranya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dulu kebutuhan kita sekarang dan beli PC itu yang bisa di-upgrade untuk 2 tahun lagi masih bisa kepake.
3 tahun masih mampu. Nggak tahu nanti, mungkin berapa bulan lagi lah ada rezeki saya coba upgrade satu, atau upgrade memorinya. Kan masih bisa upgrade prosesor, jadi Core i5, Core i7, Core i7 itu mahal, masih hampir 2 juta prosesornya. Ya 2 jutaan lah, itu yang seri tertinggi lah di Gen 4. Jadi kita ada di Gen 4 dan sudah TDP-nya sudah rendah juga ya, jadi hemat daya juga, untuk power supply nggak terlalu ngoyo, kira-kira begitu. Tapi hati-hati kalau teman-teman mau beli bekas ya. Ya bekas tuh kayak gambling lah kita lah ya, jadi pintar-pintar nyari toko yang bertanggung jawab, kasih garansi 1 minggu, 2 minggu, ada yang 1 bulan ya. Jadi spare part yang kita beli itu sudah ada garansi dan packingnya aman, itu yang penting ya. Dan kita tahu troubleshooting tentunya kalau dalam merakit PC itu ya. Jadi ininya rusak, ini nggak bisa nggak nyala, atau nggak bisa diinstal Windows tuh kenapa ya. Kayak kemarin saya ada kesulitan, ternyata bootable dari Windows yang saya punya itu master Windowsnya, ternyata dia itu tidak mendukung UEFI. Jadi masih pakai MBR-nya nggak apa-apa, nanti disetting lagi BIOS-nya pakai legacy baru bisa jalan ya, semacam itulah. Jadi teman-teman harus tahu juga troubleshootingnya kayak apa. Kalau ada masalah jadi bisa ditangani, nggak langsung ngejudge yang jual gitu. Kasihan, padahal mereka sudah ngecek ya. Ya alhamdulillah saya dapat toko yang ya terpercaya lah. Terima kasih buat yang jualan. Saya kasih bintang 5 semua tadi itu. Bagaimana menurut kalian PC yang kalian punya itu seperti apa? Dan ini PC yang saya punya saat ini. Ya meskipun bekas tapi monitornya baru. Ya mengikuti zaman kalau monitornya ya teman-teman. Jadi kalau prosesor dan isinya itu masih jadul tapi masih mumpuni lah untuk kerja-kerja agak berat itu. Itulah cerita pengalaman saya punya komputer, laptop dari zaman dulu sampai sekarang. Saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Next time saya akan kasih tutorial editing gitu ya, mungkin ya. Coba kemampuan PC saya ini. Jadi teman-teman bisa tahu. Oke, thanks for watching. Jaga kesehatan dan terus berkarya. Semangat. Assalamualaikum.